Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita terdiam, ada satu perenungan yang mendalam. Sebuah pertanyaan yang mungkin menggema di dalam batin kita. Mengapa semakin kuat keinginan untuk taat, ujian yang datang terasa semakin menyayat? Semakin kita mencoba berlari menuju cahayanya, semakin pekat kegelapan yang berusaha menarik kita mundur. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah tanda. Tanda bahwa Anda sedang diperhatikan. Bukan hanya olehnya yang maha pengasih, tapi juga oleh musuhnya yang paling pendendam. Perjalanan seorang pencari Tuhan adalah sebuah peperangan. Dan dalam peperangan ini, iblis tidak menggunakan kekuatan fisik, ia menggunakan jebakan. Ia adalah ahli strategi yang telah bersumpah untuk menyesatkan kita. Ia tahu titik lemah kita. Ia tahu kapan kita lelah. Ia tahu apa yang kita takuti. Dan hari ini, kita akan membongkar 10 strategi paling licik, 10 jebakan paling halus, yang ia siapkan khusus untuk mereka yang telah berani berkata, "Ya Allah, aku ingin kembali." Ini adalah panduan untuk mengenali musuh. Ini adalah cara untuk memahami medan perang yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita akan mengupasnya satu persatu, dari yang paling awal hingga yang paling akhir, dari yang paling halus hingga yang paling mematikan. Agar kita tidak hanya selamat, tapi kita keluar sebagai pemenang. Jebakan bisikan al-waswas. Jebakan pertama adalah panah yang paling awal ia lepaskan. Panah ini tidak bertujuan melukai fisik, namun membunuh niat. Ia disebut waswas atau bisikan keraguan. Ia datang tepat di detik-detik pertama Anda mengambil keputusan untuk berbuat baik. Ia adalah suara samar di dalam pikiran yang menanamkan keraguan paling dasar, menghentikan langkah bahkan sebelum kaki sempat melangkah. Bisikan ini sangat personal dan spesifik. Saat Anda hendak mengambil air wudhu, ia berbisik, "Memang wudhumu akan diterima? Bukankah kamu baru saja berbuat dosa?" Saat Anda ingin membuka lembaran Al-Quran, ia membisikkan, "Apa gunanya?" Kamu bahkan tidak mengerti artinya. Ia menyerang validitas amal kita, membuat kita ragu akan ketulusan kita sendiri. Tujuan utama dari strategi ini adalah melumpuhkan. Iblis tahu bahwa sebuah perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Misinya adalah memastikan langkah pertama itu tidak pernah terjadi. Jika ia bisa membuat Anda ragu pada niat Anda, ia telah memenangkan pertempuran hari itu tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Perangkap ini bekerja seperti racun yang tidak terlihat. Ia tidak memaksa Anda berbuat maksiat. Ia hanya membuat Anda lelah untuk berbuat taat. Ia menciptakan kabut tebal di dalam pikiran, sehingga jalan yang lurus terlihat samar dan penuh keraguan. Keraguan ini menguras energi spiritual lebih cepat daripada dosa yang nyata. Ia menyerang di titik paling krusial, keyakinan. Iblis memahami lebih baik dari siapapun bahwa amal tanpa keyakinan adalah bangunan tanpa fondasi. Dengan menanamkan keraguan, ia tidak hanya menghentikan satu amal, tapi ia sedang membangun sebuah pola pikir bahwa Anda tidak cukup baik untuk menjadi hambanya. Lalu, bagaimana cara lolos dari jebakan waswas ini? Jawabannya, jangan pernah berdebat dengannya. Semakin Anda meladeni bisikan itu dengan logika, semakin kuat ia mencengkeram. Bisikan keraguan tidak dilawan dengan pikiran, ia dilawan dengan tindakan. Saat ia berbisik jangan sholat, segera bangkit dan bentangkan sajadah. Saat ia berkata, "Wudumu tidak sah," selesaikan wudu itu dan jangan mengulanginya. Ucapkan ta'awudz, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera lakukan kebaikan yang tadi Anda ragukan. Tindakan nyata adalah penawar paling ampuh untuk melumpuhkan bisikan keraguan. Jebakan merasi tidak layak. Jika jebakan pertama adalah tentang meragukan amal, jebakan kedua ini jauh lebih dalam. Ini adalah tentang meragukan diri. Iblis membisikkan sebuah kebohongan besar. Kamu terlalu kotor, kamu tidak layak. Ini adalah serangan langsung ke jantung harga diri spiritual seseorang, membuatnya merasa mustahil untuk diampuni. Ini adalah jebakan bagi mereka yang memiliki masa lalu kelam. Iblis akan memutar ulang film-film kemaksiatan Anda di dalam kepala. Ia akan mengingatkan setiap detail dosa yang pernah Anda lakukan. Tujuannya adalah agar Anda melihat diri Anda sebagai tumpukan sampah yang tidak pantas untuk mendekati Yang Maha Suci. Perangkap ini sangat efektif karena ia terdengar logis dan rendah hati.
Anda mungkin berpikir, benar, siapa saya ini? Saya pendosa, tidak pantas mengharapkan surga. Tapi ini adalah kesombongan yang tersembunyi. Ini adalah seolah-olah Anda berkata bahwa dosa Anda lebih besar daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslihat ini membuat Anda terpaku pada masa lalu, sehingga Anda lupa bahwa Allah adalah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Ia ingin Anda sibuk meratapi kotornya diri Anda, sehingga Anda lupa bahwa Allah mampu mensucikan siapa saja yang Ia kehendaki. Ia ingin Anda memunggungi pintu taubat karena merasa malu. Kisah tentang seorang pembunuh 100 nyawa adalah pelajaran terbesar di sini. Ia tidak pernah merasa layak. Ia hanya tahu bahwa ia harus mencari rahmat. Iblis ingin kita fokus pada betapa besarnya dosa kita, sementara Allah ingin kita fokus pada betapa tak terbatasnya rahmatnya. Bagaimana cara lolos dari jebakan ini? Ubah fokus Anda. Berhentilah melihat betapa kotornya diri Anda, dan mulailah melihat betapa maha pengampunnya Tuhan Anda. Taubat bukanlah tentang menjadi layak, tapi tentang menyadari bahwa Anda membutuhkan Dia. Pintunya terbuka bukan untuk mereka yang suci, tapi untuk mereka yang ingin disucikan. Rasa tidak layak Anda, rasa hina Anda di hadapannya, justru itulah kualifikasi terbaik untuk mengetuk pintu rahmatnya. Datanglah sebagai pendosa, maka Anda akan disambut sebagai hamba yang kembali. Jebakan menunda-nunda taswif. Setelah Anda lolos dari 2 jebakan awal, Anda mulai berjalan, Anda mulai beribadah. Iblis mengubah strateginya. Ia tidak lagi berkata, jangan lakukan, karena ia tahu Anda sudah kuat. Ia mulai menggunakan senjata paling mematikan dalam kamusnya, nanti saja. Inilah jebakan taswif atau menunda-nunda kebaikan. Kata nanti adalah tentara iblis yang paling disiplin. Ia terdengar begitu ramah dan tidak berbahaya. Nanti saja sholatnya, masih ada waktu. Nanti saja sedekahnya, tunggu gajian. Nanti saja taubatnya, usia masih muda. Ia memberikan ilusi bahwa kita memiliki kendali penuh atas waktu. Muslihat ini bekerja dengan cara membius semangat. Semangat untuk berbuat baik itu seperti api, ia perlu dijaga. Nanti adalah air yang disiramkan sedikit demi sedikit hingga api itu padam. Iblis tahu bahwa momentum adalah kunci dalam hijrah. Dengan menunda, ia mematahkan momentum itu. Setiap penundaan adalah kemenangan kecil bagi iblis. Kemenangan kecil ini menumpuk, yang tadinya nanti sholat di akhir waktu, lama-lama menjadi terlewat satu waktu, dan akhirnya menjadi berani meninggalkan sholat. Ia mengikis benteng kita secara perlahan tapi pasti. Perangkap ini bermain di atas fitrah manusia yang mencintai kenyamanan dan istirahat. Jauh lebih mudah untuk tetap duduk dan melanjutkan aktivitas duniawi daripada bangkit mengambil wudhu. Nanti adalah pembenaran yang kita berikan pada diri sendiri untuk memilih kenyamanan jangka pendek di atas kebahagiaan jangka panjang. Bagaimana cara melawannya? Gunakan prinsip lakukan sekarang. Jika sebuah kebaikan terlintas di benak Anda, dan itu bisa dikerjakan saat itu juga, jangan beri jeda sedetik pun. Jangan beri ruang bagi iblis untuk menyisipkan kata nanti. Lawan rasa malas itu dengan paksaan. Perjalanan spiritual bukanlah perjalanan yang selalu terasa manis. Ada kalanya ia membutuhkan paksaan, disiplin, dan perjuangan melawan diri sendiri. Seperti yang diajarkan para bijak, paksalah dirimu untuk beribadah, karena nanti ibadah itulah yang akan menarikmu saat engkau merasa lelah. Jebakan kesibukan dunia. Ini adalah jebakan level lanjutan, disiapkan untuk para pencari Tuhan yang sudah disiplin. Anda sudah tidak menunda sholat, Anda sudah rajin beramal, maka iblis mengganti serangannya. Ia tidak lagi menjauhkan Anda dari ibadah, tapi ia menyibukkan Anda dengan urusan yang terlihat penting, yaitu urusan dunia. Perangkap ini sangat halus. Anda sibuk bekerja keras dengan niat mulia menafkahi keluarga. Anda sibuk mengejar karir dengan alasan ingin membahagiakan orang tua. Niatnya baik, tapi tanpa sadar, fokus Anda bergeser. Anda mulai sibuk mengejar rezeki dan lupa kepada Sang Pemberi rezeki. Iblis membuat urusan dunia ini terlihat mendesak dan genting.
Rapat di kantor terasa lebih penting daripada sholat sunnah. Mengejar tenggat waktu terasa lebih utama daripada berzikir pagi dan petang. Kualitas ibadah Anda menurun. Sholat Anda menjadi cepat seperti kilat karena pikiran Anda tertinggal di pekerjaan. Muslihatnya adalah membuat kita menjadikan sarana sebagai tujuan. Dunia adalah sarana untuk akhirat, tapi iblis membaliknya. Kita sibuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan, tapi kita lupa tujuan perjalanannya. Kita sibuk membangun rumah di dunia dan lupa membangun istana di surga. Ini adalah jebakan kelelahan yang dibenarkan. Anda pulang larut malam, terlalu lelah untuk sholat tahajud. Anda bangun kesiangan, terlalu penat untuk sholat subuh tepat waktu. Anda beralasan, saya sedang berjihad mencari nafkah. Iblis bertepuk tangan karena ia berhasil membuat Anda menukar emas dengan kuningan. Solusinya adalah menetapkan batasan yang tegas. Buatlah janji temu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadikan waktu-waktu ibadah sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Pekerjaan boleh menunggu, tapi panggilannya tidak. Ingatlah selalu bahwa rezeki Anda sudah dijamin, sudah tertulis dan tidak akan tertukar. Namun surga Anda belum terjamin. Letakkan dunia di tangan Anda, jangan pernah biarkan ia masuk dan menguasai hati Anda. Bekerjalah seolah Anda hidup selamanya, tapi beribadahlah seolah Anda akan wafat esok hari. Jebakan cemoohan lingkungan. Ketika Anda berhasil mengalahkan jebakan internal, keraguan, kemalasan, dan kesibukan, iblis akan membuka front peperangan baru. Ia akan menyerang Anda dari luar. Ia akan menggunakan senjata yang paling menyakitkan, lidah orang-orang di sekitar Anda. Inilah jebakan cemoohan. Saat Anda mulai memperbaiki diri, lingkungan Anda akan merasakannya. Anda yang dulu suka bercanda berlebihan, kini lebih menjaga lisan. Anda yang dulu berpakaian terbuka, kini mulai menutup aurat. Perubahan ini akan memicu reaksi. Muncullah kata-kata tajam, sok alim, baru hijrah kemarin sore, atau ikut aliran sesat ya. Serangan ini seringkali datang bukan dari orang jauh, tapi dari lingkaran terdekat. Bisa jadi sahabat, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Cemoohan dari orang terdekat terasa jauh lebih menyakitkan, menusuk langsung ke dalam hati. Ini adalah ujian loyalitas yang berat. Tujuan iblis menggunakan jebakan ini adalah untuk membuat Anda merasa terasing dan berbeda. Ia menyerang kebutuhan dasar manusia untuk diterima oleh komunitasnya. Ia ingin Anda merasa bahwa menjadi baik itu aneh, dan menjadi normal dalam kemaksiatan itu lebih nyaman. Jika cemoohan ini berhasil, ada dua kemungkinan. Pertama, Anda goyah dan kembali ke kebiasaan lama agar diterima kembali. Kedua, Anda membalas cemoohan itu dengan cemoohan yang lebih keras, yang akhirnya menjatuhkan Anda ke dalam dosa kesombongan. Keduanya adalah kemenangan bagi iblis. Bagaimana cara lolosnya? Pertama, tanamkan di dalam hati bahwa Anda hidup untuk mencari penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Jika Allah ridha, maka cemoohan seluruh dunia tidak akan ada artinya. Telinga Anda harus tuli terhadap hinaan dan hanya fokus pada panggilannya. Kedua, ingatlah bahwa ini adalah sunnatullah, sebuah ketetapan yang pasti terjadi. Para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik, dilempari batu, disebut gila, dan dihina. Siapalah kita dibandingkan mereka? Cemoohan itu adalah validasi bahwa Anda berada di jalan yang benar, jalan yang juga ditempuh oleh para kekasih Allah. Balaslah hinaan dengan doa kebaikan untuk mereka. Jebakan rasa, kesepian, isolasi. Ini adalah dampak lanjutan dari jebakan kelima. Setelah cemoohan datang bertubi-tubi dan Anda memilih untuk tetap teguh, konsekuensi logisnya adalah Anda akan mulai kehilangan teman. Anda akan merasa sendirian. Inilah jebakan isolasi spiritual. Lingkaran pertemanan lama Anda akan menjauh secara alami. Mereka tidak lagi nyaman dengan Anda yang selalu mengingatkan tentang akhirat. Anda pun tidak lagi nyaman berada di lingkungan yang penuh dengan kelalaian. Anda akan mendapati diri Anda duduk sendirian di saat yang lain sedang tertawa bersama. Perasaan kesepian ini sangat berbahaya. Iblis akan memanfaatkan momen ini untuk berbisik. Lihat, tidak ada yang peduli padamu. Tuhanmu mengambil semua temanmu. Apakah ini sepadan?
Ia ingin Anda merasa bahwa ketaatan adalah sebuah kesunyian yang menyiksa. Dalam kesendirian, seorang hamba menjadi rapuh. Pepatah Arab mengatakan, serigala hanya menerkam domba yang terpisah dari kawanannya. Iblis adalah serigala itu. Saat Anda sendirian, tidak ada sahabat yang mengingatkan, tidak ada lingkungan yang menguatkan. Anda menjadi target yang sangat mudah untuk diserang kembali. Banyak pencari Tuhan yang gugur di fase ini. Mereka tidak tahan dengan kesepian. Mereka rindu dengan penerimaan dan kehangatan lingkaran pertemanan lama, meskipun itu lingkaran maksiat. Akhirnya mereka mengorbankan prinsip mereka hanya untuk mengusir rasa sepi. Solusi pertama untuk jebakan ini adalah, carilah kawanan yang baru. Paksakan diri Anda untuk datang ke majelis ilmu. Cari komunitas yang memiliki visi yang sama. Temukan sahabat yang syalih, yang persahabatannya berbasis karena Allah. Satu sahabat syalih lebih baik dari 1000 teman yang melalaikan. Solusi kedua, jika Anda benar-benar tidak menemukan siapapun, ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama Anda. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat Anda. Jadikan sajadah di malam hari sebagai tempat curhat Anda. Rasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, yang jauh lebih menenangkan daripada kebersamaan dengan seluruh makhluk. Jebakan bangga diri, ujub. Ini adalah jebakan yang paling halus, disiapkan untuk para pejuang spiritual yang telah berhasil melewati banyak rintangan. Anda sudah berhasil sholat malam, Anda sudah rajin bersedekah, Anda sudah lolos dari cemoohan. Ibadah Anda mulai terasa manis. Disinilah iblis datang, bukan untuk menghentikan, tapi untuk meracuninya dari dalam. Jebakan ini bernama ujub, perasaan bangga dan kagum terhadap amal ibadah diri sendiri. Ia adalah bisikan halus yang berkata, hebat sekali kamu, bisa bangun malam sementara yang lain tidur. Luar biasa sedekahmu, ikhlas sekali. Anda mulai memandang diri Anda dengan kekaguman. Muslihat ini sangat berbahaya karena ia terasa seperti motivasi positif. Padahal ia adalah racun pematung amal. Ujub adalah langkah pertama menuju kesombongan. Ia adalah virus yang menggerogoti pahala ibadah Anda hingga habis tak bersisa, seperti api yang melahap kayu bakar. Iblis tidak lagi menyuruh Anda berhenti beramal. Ia justru senang Anda banyak beramal, selama amal itu disertai ujub. Karena amal yang disertai ujub akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Anda merasa telah membawa banyak, padahal Anda datang dengan tangan hampa. Perasaan ini muncul dari kelalaian. Kita lupa bahwa setiap detik ketaatan yang bisa kita lakukan, setiap sujud yang kita nikmati, itu semua murni karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya daya dan upaya sedikit pun. Kita bisa beribadah karena Dia yang mengizinkan, Dia yang menggerakkan. Bagaimana cara lolos dari perangkap ini? Tanamkan di dalam hati sebuah kesadaran penuh. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Setiap kali Anda selesai beramal, jangan puji diri Anda. Pujilah Dia. Ucapkan Alhamdulillah dengan kesadaran bahwa pujian itu miliknya, bukan untuk Anda. Selalu curigai amal Anda sendiri. Anggaplah ibadah Anda penuh kekurangan. Fokuslah pada betapa banyaknya aib Anda yang ditutupi olehnya, dan betapa besarnya karunia-Nya yang mengizinkan Anda untuk bersujud. Dengan begitu, yang tumbuh bukanlah rasa bangga, melainkan rasa syukur dan rasa hina di hadapannya. Jebakan meremeh pendosa, takabur. Jika ujub adalah penyakit internal, jebakan ke-8 ini adalah manifestasi eksternalnya. Setelah merasa kagum dengan amal sendiri, secara otomatis Anda akan mulai memandang rendah orang lain yang tidak seperti Anda. Inilah jebakan takabur, kesombongan yang nyata. Anda mulai melihat seorang pendosa dan hati Anda berdesir, kasihan sekali dia, ahli neraka. Anda melihat teman lama Anda yang masih lalai dan Anda berkata, syukurlah saya sudah mendapat hidayah, tidak seperti mereka. Anda mulai memosisikan diri Anda di tempat yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia. Ini adalah jebakan klasik yang iblis gunakan untuk menjatuhkan para ahli ibadah. Ia membuat Anda sibuk mengadili orang lain, sehingga Anda lupa untuk mengadili diri sendiri. Anda merasa aman dengan amal Anda, padahal bisa jadi satu pandangan meremehkan itu dosanya lebih besar di sisi Allah
daripada dosa yang dilakukan pendosa tersebut. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan iblis. Ia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Ia membandingkan materi penciptaan, aku dari api, dia dari tanah. Iblis kini membisikkan perbandingan yang sama kepada Anda. Aku ahli tahajud, dia ahli maksiat. Ini adalah bibit kesombongan iblis yang ditanam di hati seorang hamba. Ingatlah selalu bahwa kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Bisa jadi pendosa yang Anda pandang rendah malam ini akan menangis bertaubat di sepertiga malam terakhir, dan Allah menerima taubatnya, mengangkat derajatnya. Sementara Anda yang bangga dengan amal bisa jadi tergelincir di akhir hayat. Solusinya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada para pendosa, bukan rasa jijik. Pandanglah mereka dengan kacamata rahmat. Doakan mereka agar mendapat hidayah yang sama seperti yang Anda rasakan. Sadarilah bahwa Anda bisa taat bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah sedang menutupi aib Anda. Fokuslah pada kekurangan diri sendiri. Sibuklah membersihkan noda di baju Anda, jangan sibuk menghitung noda di baju orang lain. Seorang pencari Tuhan sejati adalah dia yang semakin berisi, semakin merunduk, semakin ia dekat dengan Allah, semakin ia merasa hina di hadapannya, dan semakin ia memuliakan makhluknya. Jebakan rasa gagal saat tergelincir. Perjalanan seorang pencari Tuhan bukanlah jalan tol yang lurus dan mulus. Ia adalah jalan mendaki yang terjal, licin, dan penuh kelokan. Akan ada saatnya Anda terjatuh, Anda akan tergelincir, Anda akan kembali melakukan dosa yang sudah Anda janjikan untuk ditinggalkan. Disinilah iblis menyiapkan jebakan berikutnya, perasaan gagal total. Saat Anda jatuh setelah sekian lama istiqomah, rasanya akan sangat menyakitkan. Ada rasa malu yang luar biasa di hadapan Allah. Ada kebencian pada diri sendiri. Di titik terendah inilah iblis datang. Ia tidak datang untuk menggoda Anda berbuat maksiat lagi. Ia datang sebagai penghakiman. Ia berbisik, "Sudahlah, percuma. Kamu gagal. Kamu munafik. Kamu telah mengkhianati Tuhanmu. Kamu tidak pantas lagi untuk kembali." Ia ingin Anda percaya bahwa kejatuhan ini adalah akhir dari segalanya. Ia ingin Anda mengibarkan bendera putih dan menyerah. Muslihat ini bertujuan untuk mematikan harapan. Iblis tahu bahwa selama seorang hamba masih punya harapan untuk bertaubat, ia belum kalah. Tapi jika ia berhasil membuat hamba itu merasa tidak ada gunanya lagi, maka ia telah memenangkan jiwa hamba tersebut. Perasaan gagal ini membuat Anda lumpuh. Anda malu untuk mengangkat tangan berdoa. Anda malu untuk mengambil wudhu. Anda merasa kotor untuk menyentuh Al-Quran. Anda menjauh dari Allah justru di saat Anda paling membutuhkannya. Anda diam di dalam lumpur dosa itu, meyakini bahwa Anda tidak bisa bersih lagi. Cara lolos dari jebakan ini adalah memahami hakikat taubat. Taubat diciptakan justru karena Allah tahu Anda akan jatuh. Allah menamai dirinya At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Bukan untuk hamba yang tidak pernah berdosa, tapi untuk hamba yang terus-menerus berdosa dan terus-menerus kembali. Segera bangkit. Jangan diam di tempat Anda jatuh. Tidak peduli seberapa kotor, tidak peduli seberapa memalukan, segera ambil air wudhu, lakukan sholat 2 rakaat, menangislah, akui kesalahan Anda. Jangan pernah benci pada diri Anda, tapi bencilah pada perbuatan dosa itu. Kejatuhan Anda bukanlah akhir, kecuali jika Anda memilih untuk tidak bangkit lagi. Jebakan putus asa dari rahmat alias. Ini dia adalah jebakan terakhir. Ini adalah senjata pamungkas iblis. Jika semua strategi tadi gagal, jika Anda terus bangkit setiap kali jatuh, ia akan melancarkan serangan terakhir yang paling mematikan, membuat Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jebakan ini adalah puncak dari akumulasi kegagalan. Anda merasa sudah terlalu sering bertaubat dan terlalu sering mengingkari. Iblis membisikkan sebuah kekafiran halus. Allah sudah muak padamu. Rahmatnya ada batasnya, dan kamu sudah melewatinya. Tidak ada lagi ampunan untukmu. Ini adalah dosa yang jauh lebih besar daripada dosa maksiat yang Anda lakukan. Berputus asa dari rahmat Allah adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap sifatnya yang maha luas. Ini seolah menuduh Allah pelit dalam ampunan. Padahal rahmatnya meliputi segala sesuatu.
Inilah satu-satunya kegagalan sejati dalam perjalanan spiritual. Selama Anda masih berharap pada rahmat-Nya, Anda masih dalam permainan. Tapi saat Anda putus asa, Anda telah kalah telak. Iblis tidak ingin Anda masuk neraka hanya karena dosa. Ia ingin Anda masuk neraka bersamanya karena kesombongan, bab 8, atau karena keputusasaan, bab 10. Muslihat iblis di sini adalah membuat Anda fokus pada keadilannya dan lupa pada rahmat-Nya. Ia membuat Anda menghitung-hitung dosa Anda dan lupa bahwa satu tetes rahmat-Nya mampu menghapus dosa seluas lautan. Dengarkan baik-baik seruannya dalam Quran. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dengar itu, semuanya. Cara lolosnya hanya satu. Milikilah husnudzon, prasangka baik yang tak tergoyahkan kepada Allah. Sekalipun dosa Anda sepenuh bumi, ampunannya seluas langit. Jangan pernah berhenti meminta ampun, sekalipun Anda harus melakukannya 1000 kali sehari untuk dosa yang sama. Iblis diusir dari surga bukan karena dosanya, tapi karena kesombongannya. Adam alaihissalam melakukan dosa, tapi ia bertaubat dan diampuni. Kisah kita adalah kisah Adam, bukan kisah iblis. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat akan selalu terbuka. Jangan pernah menyerah untuk mengetuknya. 10 jebakan, 10 strategi dari keraguan yang halus, cemoohan yang menyakitkan, kesombongan yang merusak, hingga keputusasaan yang mematikan. Perjalanan seorang pencari Tuhan adalah sebuah jihad, sebuah perjuangan seumur hidup melawan musuh yang tidak pernah tidur. Tapi hari ini kita tidak hanya mengenali jebakannya, kita juga telah mengetahui kunci untuk lolos dari setiap jebakan itu. Kita tahu bahwa keraguan dilawan dengan aksi. Kita tahu bahwa cemoohan dilawan dengan kesabaran. Kita tahu bahwa kesombongan dilawan dengan kerendahan hati. Dan kita tahu bahwa keputusasaan dilawan dengan harapan yang tak pernah padam kepada rahmat-Nya. Kita semua yang mendengarkan ini adalah para pejuang. Kita sedang berjuang dalam medan perang yang sama. Ada yang sedang bertarung di bab 1, ada yang sedang terluka di bab 6, ada yang sedang berusaha bangkit di bab 9. Kita tidak sendirian. Maka sebagai tanda bahwa kita adalah satu komunitas yang saling menguatkan, dan untuk menyebarkan pesan ini kepada pejuang lain di luar sana yang mungkin sedang merasa sendirian, saya memohon satu hal. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa Anda telah menerima manfaat dari perenungan ini. Dan yang lebih penting, tuliskan di kolom komentar, dari 10 jebakan tadi, jebakan nomor berapa yang sedang paling berat Anda rasakan saat ini. Biarlah kolom komentar ini menjadi saksi perjuangan kita dan tempat kita saling mendoakan dalam diam. Terakhir, bagikan video ini. Bagikan ke satu orang saja yang Anda tahu sedang berjuang. Mungkin sahabat, mungkin saudara yang sedang merasa putus asa. Satu kiriman dari Anda bisa jadi adalah pelukan spiritual yang sedang ia butuhkan. Perjalanan kita belum usai. Perjalanan kita baru saja dimulai kembali. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial. Setelah lolos dari jebakan, bagaimana cara menjaga istiqomah hingga akhir hayat. Tetaplah berjalan, tetaplah berjuang, karena Dia selalu menanti kepulangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.